Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Novalda Saranaro dari kelas Transportasi 2020 Institut Transportasi dan Logistik ITL Trisakti. Saya akan mempresentasikan tugas pengoperasian komputer tentang sejarah perkembangan komputer. Sejarah komputer. Komputer adalah alat yang dipakai sebagai mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan sebagai menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi guna kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berkomunikasi dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai sebagai banyak tugas yang tidak berkomunikasi dengan matematika. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mesin tersebut diberi nama Difference EN0 dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference 0 sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Komputer mampu dirumuskan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang mampu melakukan pekerjaan sama antara komponen satu dengan yang lain sebagai menghasilkan suatu informasi berlandaskan program dan data. Saat ini komputer sudah makin canggih, tetapi sebelumnya komputer tidak sekecil, secanggih, sekeren, dan seringan sekarang. Dalam sejarah perkembangan komputer dibagi dalam dua tahap, yaitu yang pertama sebelum tahun 1940 dan yang kedua setelah tahun 1940. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu sebelum tahun 1940. Contoh alat pengolahan datanya yang pertama ada abakus. Abakus merupakan salah satu alat hitung paling tua yang dibuat oleh manusia selain dari senjata dan roda. Prinsip kerjanya melakukan perhitungan menggunakan biji-biji geser yang diatur pada sebuah rak. Kalau sekarang sering disebut sebagai sempoa. Yang kedua, kalkulator roda numerik ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1692. Kotak persegi kuningan tersebut dinamakan dengan Pascalin. Menggunakan sebanyak 8 roda putar bergerigi guna menjumlahkan hingga 8 digit. Prinsip kerjanya yang pertama menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Yang ketiga, kalkulator roda numerik 2 ditemukan oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1694. Sama seperti dengan pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar yang dibuat oleh Blaise Pascal, Leibniz bisa menyempurnakan alat tersebut menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Yang keempat, kalkulator mekanik ditemukan oleh Charles Xavier Thomas de Colmar. Kalkulator mekanik tersebut yang dinamakan aritmometer mampu mempresentasikan pendekatan yang jauh lebih dalam kalkulasi. Prinsip kerjanya melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah tahun 1940 dibagi dalam 5 generasi. 1. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Penemuan komputer tabung vakum atau vacuum tube komputer. Komputer generasi pertama ini merupakan 100% elektronik dan sangat membantu para ahli dalam menyelesaikan segala masalah perhitungan dengan cepat dan tepat. Prinsip kerjanya menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data.
Komputer generasi pertama itu yang pertama ada ENIAC, yaitu Electronic Numerical Integrator and Calculator, dirancang oleh Dr. John Mauchly dan Presper Eckert pada tahun 1946. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar yang mengkonsumsi daya sebesar 160 kW dan menempati ruangan lebih 167 meter persegi. Yang kedua, EDVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann mendesain komputer ini pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data dan mampu membedakannya. Penggunaan tabung vakum juga telah dikurangi di dalam perancangan komputer, di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC. Contoh komputer generasi pertama yang ketiga adalah EDSAC atau Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Memperkenalkan penggunaan raksa atau merkuri dalam tabung untuk menyimpan data. EDSAC adalah perangkat elektronik pertama yang bisa menyimpan data dan menjalankan game komputer secara grafikal. Contoh komputer generasi pertama yang keempat yaitu UNIVAC 1 komputer. Pada tahun 1951, Dr. Mauchly dan Eckert menciptakan UNIVAC 1 atau Universal Automatic Calculator komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. UNIVAC juga digunakan untuk menghitung daftar gaji perusahaan, catatan penjualan, analisis kinerja penjualan, dan bisnis perusahaan lainnya. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Prinsip kerjanya yaitu pada tahun 1948 penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor menggantikan tub vakum sehingga ukuran mesin elektrik yang berukuran besar menjadi lebih kecil. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956 dan komputer generasi kedua ini menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Berikut adalah contoh komputer generasi kedua yaitu komputer DEC PDP-8. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language atau COBOL dan Formula Translator atau Fortran mulai umum digunakan. Setelah tahun 1940 yaitu komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai awal 80-an. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC, yaitu Integrated Circuit, di tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operation system. Yang keempat, komputer generasi keempat awal 80-an. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Munculnya komputer generasi keempat ditandai dengan munculnya mikroprosesor. Penemuan mikroprosesor ini adalah puncak dari komputer generasi keempat. Perkembangan komputer pada generasi keempat ini sudah dapat menggunakan beberapa komponen seperti zaman sekarang, yaitu mouse, keyboard, monitor, dan komponen lainnya. Setelah tahun 1940, ada Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 1980-an. Yang kedua ada Very Large Scale Integration atau
VLSI yang memuat ribuan komputer dalam sebuah chip tunggal. Yang ketiga ada Ultra Large Scale Integration atau ULSI, meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Berikut adalah gambar IC. Yang keempat ada komputer generasi kelima, yaitu komputer masa depan. Komputer pada generasi kelima sudah mulai menggunakan standar PC. Generasi kelima ini juga sering disebut generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang tajam. Sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan pada masa sekarang ini. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.